Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renanta Anindya Wardana, SSTPIMM, pendamping proses produk halal atau P3H Anda. Hari ini terima kasih saya sudah diizinkan untuk berkunjung untuk melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi atau kunjungan halal. Yang ingin saya cek atau ingin saya verifikasi adalah tentang 3 persyaratan halal. Yang pertama adalah tempat usaha. Tempat usaha Bapak Ibu tidak boleh ada hewan anjing dan babi. Jadi tempat usaha Bapak Ibu ketika tidak ada atau tidak di sekitar peternakan babi ataupun ada anjing yang berkeliaran, maka tempat usahanya saya nyatakan aman atau sesuai dengan persyaratan. Yang kedua adalah bahan baku. Bahan baku ada 2. Bahan baku yang pertama adalah bahan baku tidak bersertifikat atau bahan baku nabati. Contohnya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, ketumbar, jahe, bumbu-bumbu, telur, air, beras, ketan, itu tidak perlu memiliki sertifikat halal untuk bahan bakunya. Nah, lalu bahan baku yang kedua adalah bahan baku industri. Contohnya adalah gula, garam, tepung, terigu, maizena, termasuk ayam, daging, itu wajib memiliki sertifikat halal. Khususnya ayam dan daging itu wajib memiliki sertifikat halal karena termasuk hewan sembelihan. Ketika ayam tidak disembelih dengan cara atau sesuai dengan syariat Islam, maka ayam yang halal tadi bisa hukumnya menjadi haram karena tidak disembelih dengan syariat Islam. Nah, jika bahan baku Bapak Ibu sudah memenuhi kriteria untuk bahan baku nabati tidak perlu memiliki sertifikat halal, dan untuk bahan industri termasuk hewan sembelihan sudah memiliki sertifikat halal, maka saya nyatakan bahan baku Bapak Ibu sudah memenuhi persyaratan. Nah, yang ketiga adalah proses. Proses yang pertama wajib sederhana. Oleh karena itu kenapa kita wajib foto di dapur Bapak Ibu untuk menampilkan bahwasanya Bapak Ibu masih memproduksi menggunakan alat sederhana. Contohnya menggunakan kompor rumahan, panci, kukusan, dan juga wajan rumahan. Untuk kompor bisa digunakan bareng bersama dengan alat masak rumah tangga. Namun untuk alat masaknya, panci, kukusan, dan juga wajan itu wajib terpisah. Artinya Bapak Ibu harus punya wajan, panci, dan kukusan tersendiri khusus untuk usaha. Tidak boleh dipakai untuk masak masakan rumah atau alat masak rumah dipakai untuk kegiatan usaha walaupun itu hanya merebus air. Nah, jika alat masak Bapak Ibu sudah dilakukan pemisahan secara konsisten, memisahkan alat masak usaha dengan alat masak rumah tangga, maka saya nyatakan alat produksi atau proses Bapak Ibu sudah memenuhi syarat. Nah, jika ketiga syarat tadi dipenuhi, yang pertama tempat usaha tidak ada hewan anjing dan babi atau jauh dari peternakan anjing dan babi. Yang kedua, bahan baku Bapak Ibu selalu membeli yang bersertifikat halal atau artinya Bapak Ibu bisa menjamin kehalalan bahan baku. Yang ketiga, prosesnya masih sederhana dan Bapak Ibu sudah melakukan pemisahan alat masak secara konsisten, baik alat masak rumah tangga dengan alat masak produksi, maka sertifikat halal BPJPH berlaku seumur hidup. Perlu digarisbawahi, sertifikat halal Bapak Ibu bisa berlaku seumur hidup jika tempat tidak berpindah, bahan baku tidak berubah, lalu prosesnya juga sudah dilakukan pemisahan secara konsisten. Nah, lalu untuk proses sertifikasi halal memang karena kita harus mengajukan ke sidang fatwa, prosesnya bisa 1-2 bulan, semoga kurang dari 1 bulan sudah bisa terbit. Nah, yang paling penting adalah nanti ketika sertifikat halal Bapak Ibu sudah terbit, Bapak Ibu justru harus lebih berhati-hati. Kenapa harus lebih berhati-hati? Jangan sampai produk Bapak Ibu yang sudah halal tapi dalamnya tidak halal. Maksudnya bagaimana? Contoh begini, misal usaha Bapak Ibu sambal. Ketika Bapak Ibu mengajukan sertifikasi halal kepada kami, Bapak Ibu menggunakan minyak goreng contohnya Sanko, minyak kita, Bimoli, Fortune, atau minyak goreng yang bermerek yang memiliki sertifikat halal. Namun di kemudian hari ada kasus minyak goreng sedang langka, sedang mahal, sehingga Bapak Ibu terpaksa menggunakan minyak goreng curah. Nah, sedangkan minyak goreng curah ini kan kita tidak bisa menelusuri apakah mereka semuanya berasal dari minyak curah yang halal. Contohnya misal ada 1000 liter minyak goreng yang diambil dari minyak goreng restoran halal, lalu kecampur 100 mili saja minyak goreng bekas goreng B2. Nah, itu 1000 liter itu hukumnya menjadi najis, menjadi haram, sudah tidak bisa digunakan karena minyak babi itu dia sifatnya mikron. Untuk memisahkannya harus menggunakan pasir, tanah, atau debu sesuai dengan syariat Islam. Nah, oleh karena itu jika Bapak Ibu misal usahanya menggunakan minyak goreng, terus Bapak Ibu terpaksa pakai minyak goreng curah, terus dilakukan pengecekan atau uji lab dan ditemukan ada kandungan B2, sanksi paling rendahnya adalah Bapak Ibu bisa ditegur. Karena kan Bapak Ibu mendaftar menggunakan WA dan juga email, dan nanti Bapak Ibu akan ditegur via email dan juga WA.
Kalau sudah melakukan perbaikan selesai, tidak ada masalah. Namun jika Bapak Ibu masih bandel, jadi sudah ditegur tapi masih melakukan atau menggunakan tadi contohnya minyak goreng curah, Bapak Ibu bisa di SP 1, 2, 3 diberikan surat peringatan tertulis. Ketika dikasih surat peringatan tertulis masih melakukan pelanggaran, Bapak Ibu bisa didenda. Besaran dendanya nanti mengikuti dari BPJPH Kementerian Agama. Didenda masih ngeyel nih Bapak Ibu bisa dicabut izin edarnya. Jadi walaupun di kemasan sudah ada logo halal dan nomor, tapi secara sistem di BPJPH nomor Bapak Ibu sudah tidak berlaku. Nah, kalau 4 tadi masih ngeyel juga, sudahlah sertifikat halalnya dicabut, masih Bapak Ibu gunakan kemasan menggunakan sertifikat logo dan juga nomor halal Bapak Ibu yang dicabut tadi, terus dalamnya juga ternyata tidak halal. Yang terakhir adalah Bapak Ibu bisa kena Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan sanksi penjara 2 tahun atau denda 5 miliar. Nah itu, jadi Bapak Ibu harus lebih berhati-hati, jangan sampai nanti ketika sudah punya sertifikat halal justru tidak amanah, justru tidak hati-hati, justru tidak menjaga kehalalan produknya, menjaga kehalalan tempat, bahan baku dan juga proses. Jadi pesan saya bagi Bapak Ibu yang nantinya sudah akan terbit sertifikat halal, tolong 3 tadi dijaga. Ingat baik-baik, tempat usaha tidak boleh ada hewan anjing dan babi, bahan baku wajib membeli yang bersertifikat halal, lalu prosesnya harus dilakukan pemisahan secara konsisten alat masak produksi dan alat masak rumah tangga. Lalu yang terakhir, silahkan share informasi tentang sertifikasi halal ini, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 menyatakan bahwa setiap produk makanan dan minuman yang beredar di wilayah hukum negara Republik Indonesia wajib memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Kementerian Agama. Nah, jadi silahkan, mumpung kali ini sertifikasi halalnya juga gratis, 2025 ini masih ada kuota, silahkan mendaftar, silahkan manfaatkan kesempatan ini, dan silahkan Bapak Ibu memiliki sertifikat halal, dan nantinya bisa meningkatkan kepercayaan konsumen, bisa meningkatkan sales, Bapak Ibu juga lebih aman dan nyaman dalam berjualan, dan tentunya juga menjamin keamanan dan kenyamanan konsumennya. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan share informasi ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.